Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Semoga sehat dan baik selalu. Kita bersyukur boleh jumpa di tahun ajaran 2020-2021. Selamat ya untuk anak-anakku yang naik di kelas 6. Semoga ada kerjasama dari orang tua maupun dengan anak-anakku yang ada di rumah. Setiap pembelajaran masih kita menggunakan atau tetap belajar melalui pembelajaran daring atau belajar secara online, namun kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau menyertai kami, terutama di dalam pembelajaran kami 1 tahun ke depan. Kami mohon ya Tuhan, semoga kuasa-Mu yang akan menguatkan kami, memberikan yang terbaik, memberikan pikiran dan ilmu kepada kami, agar kami bisa gunakan dalam hidup kami. Kami berdoa juga ya Tuhan buat orang tua kami, dimanapun mereka berada, sertai mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka senantiasa sehat dalam kasih-Mu. Kami juga yang mohon ya Tuhan, semoga Engkau menyertai kami di dalam setiap tugas dan langkah hidup kami. Doa ini ya Tuhan kami mau bawa padamu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita mulai dulu dengan lagu gerakan Mars PPK. Pembelajaran kita hari ini tema 1 selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah membaca teks
siswa dapat menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Tujuan materi yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang ketiga, dapat atau anak-anakku mengidentifikasi kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Materi pembelajaran, coba amati gambar yang ada di belakang ini, di slide ini. Apakah yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Kemudian, apa manfaatnya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Coba, di sini ada hewan, di sini ada tumbuhan. Kijang memakan rumput, dan juga pemakan rumput. Kelinci pemakan rumput. Ini kalau istilah kelas 5 itu namanya herbivora. Dan di sini ada tumbuhan bayam dan tanaman padi. Tanaman padi itu kebanyakan kita orang Indonesia itu menggunakan makanan yaitu dari beras, dari padi, dan kita konsumsi setiap harinya di negara kita. Kemudian hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: satu, sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, mengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi hewan. Untuk hewan ini hampir sama dengan manusia. Yang satu, sebagai sumber energi. Yang kedua, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi hewan. Yang ketiga, tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernapas. Di situ ada produsen, penghasil. Konsumen itu kan pemakai. Kita manusia pemakai. Dan yang keempat, melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Berikut beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang sehingga kehidupan tidak ada atau akan berakhir kalau tidak ada tumbuhan. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau gagasan yang menjadi pokok pembahasan suatu paragraf di dalam teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama atau intisari kalimat utama, dan kalimat utama dapat dijumpai di awal atau di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Di awal paragraf namanya paragraf deduktif. Dan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif.
Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf itu namanya paragraf campuran. Jadi ingat itu. Sekarang kita pindah ke IPA. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di dalam proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ada yang dinamakan penyerbukan. Penyerbukan itu adalah sampainya serbuk sari di atas kepala putih, atau yang di depan sini peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih. Di dalam hukum ada proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu bisa kamu lihat karena ada di dalam buku di rumah. Kemudian di sini ada gambar bunga, dan gambar bunga ada bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, ada kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Sekarang kita lihat yang berikut, macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Ini penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga, bunga yang ini ke bunga yang ini, itu penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang, coba kita mati gambar. Penyerbukan silang itu adalah serbuk sari jatuh pada kepala putih bunga yang lain yang masih sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ini penyerbukan silang. Ini tumbuhan ini beda, masih sama dalam bentuk tumbuhan tetapi beda tumbuhan sudah berbeda. Itu penyerbukan silang. Kemudian yang terakhir, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di atas kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ini varietasnya bunga ini dengan yang bunga ini sudah berbeda. Dilihat dari bunganya sudah berbeda. Itu penyerbukan bastar. Kemudian kita pindah ke materi berikutnya, yaitu IPS. IPS organisasi di sini organisasi ASEAN di negara beberapa 10 negara, yaitu ASEAN di ASEAN. Jadi ASEAN itu berdiri atau dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara. Jadi pendiri 5 negara itu
5 negara. Wakil dari Indonesia yaitu Anam Malik dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian dari Singapura adalah S. Rajaratnam, anak komang dari Thailand, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Itu yang berdirinya negara ASEAN. Dan sekarang ini yang termasuk anggota ASEAN sudah 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Jangan lupa, ini ada gambar dan itu sering sering dimunculkan di dalam ujian bahwa di mana letak negara-negara ini, terutama di Vietnam, terutama negara Brunei Darussalam, dan itu hanya dikode menggunakan apakah dia 1 atau 2 atau 3. Itu kebanyakan yang muncul selama ini di ujian. Jadi harap diperhatikan tentang itu. Ini juga tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu harus dihafal baik-baik. Itu sudah harus dihafal di rumah. Kemudian kesimpulan, ide pokok, karena kita mulai dari tadi ini pembelajaran ini, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu perkara. Yang kedua, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga, persamaan kehidupan sosial budaya negara-negara, yaitu sebagian besar penduduk ASEAN bekerja sebagai petani atau biasa disingkat agraris, negara agraris, dan letak astronomi dan geografis yang strategis sehingga beriklim tropis. Anak-anakku yang ada di rumah, di dalam buku kamu akan lihat nanti tugas. Ini yang kamu kerja di rumah. Tentukan ide pokok setiap paragraf yang ada pada bacaan. Perkembangbiakan tanaman padi. Di bukumu halaman 3 sampai halaman 4 buku cetak, yaitu di Erlangga. Yang kedua, carilah 2 negara di Asia Tenggara. Kemudian tulis persamaan dan perbedaan kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pada 2 negara tersebut. Yang ketiga, anak-anakku bisa membuka juga tugas halaman 12 buku cetak. Semangat mengerjakan tugas di rumah. Semoga kita senantiasa sehat-sehat untuk belajar setiap saat. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, menolong kami di dalam pembelajaran hari ini. Kami mohon kekuatan, kebaikan-Mu yang kami alami untuk hari hidup kami, agar kami senantiasa mencari Engkau sebagai sumber ilmu yang paling mulia. Begitu ya Tuhan, berilah kami kepintaran, berilah kami kesehatan, agar kami senantiasa mencari Engkau sebagai Allah, sumber semua yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar bersama hari ini, walaupun belajar di rumah, tapi kami yakin Engkau yang akan menyertai kami, menolong kami dalam setiap
apa yang kami buat, dan semoga itu ya Tuhan menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Doa ini ya Tuhan kami bawa kepadamu melalui nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.